harus ada yang didapat gitu. Yang kita nggak bisa paham semua dan kita tidak bisa kendalikan semua dan kita tidak bisa mengerti semua. Meresmikan pemberhentian dengan hormat saudara Insinyur Haji Miftahudin MT dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten masa jabatan tahun 2019-2024. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sekali lagi terima kasih kepada KPU, Bawaslu, beserta staf jajarannya, dan kepada tim saya juga terima kasih yang sudah begitu luar biasa, serta teman-teman pendukung yang lain yang telah mendukung dalam verifikasi Kapus sampai hari ini. Kita insya Allah resmi untuk maju sebagai calon DPD RI, dan juga harapan kami atas pencalonan ini mendapatkan dukungan serta restu dari masyarakat keridhaan untuk mendukung kita. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Jaya Santika. Saya sedang berada di dalam mobil calon anggota DPD RI yang baru saja daftar ke KPU Banten. Beliau adalah mantan ketua DPW PKS yang baru saja di PAW dari anggota DPRD, Pak Miftahudin. Sama Pak Miftah. Iya. Baru daftar ya? Iya, Alhamdulillah beres. Tinggal tunggu nomor urut. Tinggal nomor urut, ya. Pendaftarannya 2 hari atau 3 hari setelah proses PAW. Iya. Pak Miftah waktu itu nggak hadir ya? Nggak hadir. Dan saya baca datanya bahwa Pak Miftah ini suaranya waktu 2019 caleg suara terbanyak kedua ya. Di PKS sendiri terbanyak lah begitu ya. Ya. Di bawah penggantinya jauh banget. Ya, 7.000 berapa? 7.000 berapa? Iya. Pak Miftah, kenapa memutuskan untuk nyalon DPD? Ya, jadi memang ketika sudah tidak ada kesepakatan di partai ya. Ada kesepakatan partai, proses panjang. Ya akhirnya kemudian saya dapat surat pemecatan dari partai. Itu dalam proses pendaftaran caleg? Belum. Jadi saya masih asik-asik anggota DPRD ya. Saya kira masalah udah selesai gitu ya. Karena saya juga merasa bahwa ini dinamika politik udah selesai lah kan. Pemilu udah selesai. Tinggal melanjutkan tugas saya di DPRD atas amanah masyarakat. Tiba-tiba ya seperti hujan turun tiba-tiba gitu ya. Nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa. Tahu-tahu ada surat masuk ke DPRD bahwa saya di PAW. Saya juga kaget. Nggak ada berita. Nggak ada pemberitaan ke pemerintah sebelumnya? Nggak ada. Terus bahkan saya tahunya dari staf DPRD kan, dari Sekwan, Pak ada surat apa gitu kan. Loh kok nggak ada yang memberitahu gitu ya. Ya udah nggak apa-apa kata saya kan. Terus saya seperti apa begitu. Ya akhirnya saya merasa bahwa kanan kita ini, saya kan lama di partai ya. Saya semua adalah saudara. Dari tahun berapa Pak Miftah masuk PKS? Berdiri partai lah. Oh iya, berdiri partai dari bawah. Saya merasa bahwa ya teman-teman semua, sahabat-sahabat saya di PKS masih banyak begitu ya. Saya tetap masih menganggap mereka adalah saudara-saudara saya. Ya mungkin ya ini takdir lah ya, takdir politik. Akhirnya kemudian saya istikharah, saya tanya sama teman-teman sahabat-sahabat saya. Hampir 20 tahun itu kan
Ya saya ini dari aktivis ya, Iya. dari remaja. Dan Pak Miftah kan artinya nggak mudah melupakan PKS karena dari awal dari Iya. anggota sampai ketua DPW, dan di zaman Pak Miftah lah, di era Pak Miftah sebagai ketua DPW lah, PKS mendapat suara signifikan di kabupaten kota termasuk di Alhamdulillah, provinsi. ya. Kan nggak mudah buat Pak Miftah untuk mencari partai lain. Kenapa ke DPD? Ya, memang ketika proses itu orang udah dengar semua, kemudian banyaklah tawaran-tawaran. Hampir hampir semua partai ya, Iya. hampir semua tuh menawarkan. Saya pikir istikharah nanya yang lain, ternyata ada pilihan DPD. DPD ini adalah bagian dari ijtihad. Udahlah, ini tidak juga masih semua sahabat saya anggap semua sahabat Iya, di PKS, saudara saya, partai ini teman-teman saya. Mudah-mudahan ini jalan politik terbaik lah. Iya, artinya Ya. Pak Miftah tidak perlu melukai Siapapun. partai. Iya. Karena ini nggak pakai bendera ya. Nggak pakai bendera. Jadi akhirnya saya bisa silaturahmi ke semua orang lintas partai. Itu hikmahnya bagi saya. Ya, teman saya, sahabat saya makin banyak, insya Allah begitu. Nah, apa yang kemudian harapan Pak Miftah untuk nyalon di DPD ini? Ya, jadi sebetulnya kan kalau untuk kenapa ke DPD, maunya sih ke RI ya. Cuman karena memang tidak mudah masuk ke partai lain gitu ya. Saya juga tidak langsung tune in dengan partai lain gitu ya. Oh, Pak Miftah berpolitik harus ini ya, harus Iya apa kan, sesuai nggak dengan visi saya kan? Oh. Iya kan. nggak sekedar bendera gitu Nggak ya? sekedar bendera. Jangan-jangan nanti saya lebih dikerdilkan lagi ya kan? Ide-ide dan keinginan saya kan begitu. Mungkin dengan DPD independen ini mungkin saya bisa leluasa menyuarakan aspirasi masyarakat dan idealisme saya untuk kepentingan Banten. Tapi gitu. saya sebenarnya mendengar bahwa salah satu yang membuat Pak Miftah muncul beberapa isu lah, Pak Miftah mau ganti partai jauh sebelum Pak Miftah ke DPD ya. Iya. Yang kemudian Pak Miftah diberhentikan sebagai DPD. Salah satunya yang saya dengar ya, maaf kalau salah, adalah muncul bahwa informasi Pak Miftah akan pindah partai. Oh iya, jadi memang awal mulanya konflik internal lah antara di PKS kan, ada pemecahan gelora. Saya pas itu sebagai ketua DPW, iya kan. Partai Gelora belum bisa jadi ikut pemilu, iya kan. Masih proses pendaftaran waktu itu ya. Proses pendaftaran. Saya sebagai ketua punya keinginan, sukses partai kan. Ya walaupun waktu itu teman-teman udah agak di Gelora, tapi kan pemilunya belum bisa ikut. Betul. Maka saya pendekatan ijtihad, siapapun pasti saudara saya, udahlah. Betul. 2019 tetap aja pilihnya PKS dulu. Nanti 2024 ya silahkan gitu kan. Ijtihad menurut saya politik begitu. Ya siapapun kita ajak untuk memilih partai kita. Nah, Pak Miftah sudah ketemu dengan pengganti Pak Miftah di DPRD? Saya belum ketemu ya. Udah telepon apa ya? Nggak ada. Sama pimpinan partai juga? Ya karena mereka memutuskan PAW juga nggak ada, WA nggak ada, telepon mau Pak Miftah ini udah ada keputusan partai, Pak Miftah di PAW ya, begitu kan. Nggak ada WA, nggak ada. Saya di grup-grup PKS dikeluarin ya mungkin begitulah takdir yang harus saya jalani ya. Bagi saya itu adalah perjalanan hidup ya. Nah, sebagai pribadi yang punya cita-cita dan harapan dan idealisme berjuang untuk masyarakat, bangsa dan umat gitu ya, saya tetap konsisten terus memperjuangkan itu dengan ya tanpa partai gitu ya. Mudah-mudahan ini amal jariah saya nanti gitu. Amin. Dan semoga Pak Miftah sukses di DPD, Pak Miftah ya. Amin. Oke lah, Pak Miftah, terima kasih banyak untuk obrolan eksklusifnya. Mudah-mudahan Pak Miftah sukses di DPD RI. Amin. Baik, itulah obrolan atau wajar saya dengan Pak Miftah Hudin, calon anggota DPD Provinsi Banten, mantan ketua DPW PKS yang di PAW. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.